Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Universitas Andalas. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang analisis ANOVA. Pengertian analisis ANOVA. Analisis ovarian yaitu metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Hubungan antara satu variabel dependen Hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen disebut one-way ANOVA. Sedangkan dua atau tiga variabel disebut two-way ANOVA dan three-way ANOVA. Tujuan analisis ANOVA ini untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel dependen dan kategori terhadap variabel dependen metrik. Manfaat dari analisis ANOVA ini untuk membandingkan nilai rata-rata atau tiga atau lebih dari variabel. Karakteristik dari analisis ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel responden sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Nah, terdapat tiga asumsi dari analisis ovarian atau ANOVA ini. Yang pertama ada homogeneity ovarian, yaitu variabel dependen harus memiliki variabel yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Yang kedua ada random sampling, yaitu tujuannya untuk menguji signifikannya. Sedangkan yang ketiga multivarian normality, yaitu bertujuan untuk menguji signifikan, maka variabel harus mengikuti distribusi secara normal multivariat. Nah, terdapat tiga jenis ANOVA yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, tetapi saya hanya membahas dua jenis saja. Yang pertama ada one-way ANOVA. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata satu variabel dependen dan satu variabel independen. Uji one-way ANOVA juga disebut uji satu faktor dan termasuk karakteristik statistik parametrik. Sedangkan two-way ANOVA yaitu biasanya disebut juga analisis dua faktor dengan tujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antar dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Yang ketiga ada three-way ANOVA yang tujuannya untuk membandingkan variabel bebas lebih dari dua sedangkan variabel terikatnya satu. Nah, sekarang kita masuk kepada pengaplikasian analisis ANOVA. Contoh kasusnya dalam menguji ANOVA satu arah dengan menggunakan software yang diperlukan yaitu menggunakan software aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya yang pertama, masukkan data yang telah terlihat di dalam input data seperti gambar berikut ini. Setelah memasukkan data, klik menu variable view seperti yang telah diajarkan pada petugas sebelumnya. Nah, yang kedua itu melakukan setting
Yang kedua itu melakukan setting analisis data sebagai berikut. Yang pertama itu pilih analyze pada menu file yang ada, pilih complement dan one way ANOVA. Seperti yang digambarkan di sini. Dan yang ketiga itu, setelah itu maka akan tampil gambar seperti ini. Lalu kita pindahkan tingkat penjualan ke dependent list dan bentuk kemasan ke dalam faktor. Setelah itu, ada posisi dependent list, masukkan variabel yang menjadi variabel terikat. Dari data yang ada, maka variabel terikat adalah variabel tingkat penjualan. Maka pilih tingkat penjualan. Sedangkan pada posisi faktor, pilih variabel yang menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Dalam hal ini adalah variabel kemasan, sehingga akan berubah menjadi seperti pada gambar tersebut. Klik tombol option dan klik pilihan yang diinginkan seperti berikut. Pilih deskriptif dan homogeneity of variance tag. Lalu pilih exclude classes analysis by analysis. Lalu dan hasil akan dilihat sebagai berikut. Untuk melihat keseragaman pada perhitungan statistik, maka pilih deskriptif dan homogeneity tadi. Lalu klik missing value adalah data yang akan dihitung. Karena data yang dianalisis tidak ada yang hilang. Dan klik post hoc dan pilih jenis post hoc yang diinginkan. Seperti pada gambar ini, pilih 2K dan signifikan level adalah 0,05 dan klik continue. Baik, nggak bisa. Nah, hasil akan dilihat sebagai berikut. Kemasan A memiliki mean rata-rata 51,00. Sedangkan kemasan B memiliki mean 66,00. Kemasan C memiliki mean 37,00 dan totalnya 51,33. Selanjutnya. Nah, terdapat tingkat penjualan atau test of homogeneity of variance, yaitu signifikannya 0,565. Sedangkan di ANOVA-nya itu signifikan 0,00. Sedangkan di post hoc-nya itu dependent varian tingkat penjualan.
Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Analisis output yang pertama itu ada output deskriptif, memuat hasil data statistik deskriptif seperti mean, standar deviasi, angka rendah, dan tertinggi, serta standar error. Pada bagian ini terlihat ringkasan statistik dari ketiga sampel. Yang kedua itu ada output test of homogeneity of variance. Ini bertujuan untuk menguji berlaku atau tidaknya asumsi untuk ANOVA. Apakah kelima sampel mempunyai varian yang sama untuk mengetahui apakah asumsi bahwa ketiga kelompok sampel yang ada mempunyai varian yang sama. Untuk itu sebelumnya perlu dipersiapkan hipotesis yang pertama itu ada H0. H0 itu adalah ketiga varian populasi yang sama, sedangkan H1 ketiga varian populasi adalah tidak sama dengan pengembalian keputusan. Jika signifikannya besar dari 0,05, maka HO akan diterima. Sedangkan signifikannya kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh pada test of homogeneity of varian tadi, di mana dihasilkan bahwa probabilitas atau signifikannya adalah 0,565, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya hipotesisnya H0 itu dapat diterima. Nah, yang ketiga itu ada output ANOVA. Setelah kelima varian terbukti sama, baru dilakukan uji ANOVA untuk menguji apakah kelima sampel mempunyai rata-rata yang sama. Output ANOVA adalah akhir dari perhitungan yang digunakan sebagai penentu analisis terhadap hipotesis yang akan diterima atau ditolak. Dalam hal ini, hipotesis akan diuji oleh H0 dan H1. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh pada uji ANOVA tadi, di mana dilihat adalah F hitungnya itu 7,669. Besar dari F tabel yaitu 2,87, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan untuk menguji nilai probabilitas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas itu adalah 0,00, tipisnya dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis H0 itu ditolak. Nah, pada output tes post hoc dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang berada dan yang tidak berbeda. Hal ini dapat dilakukan bila F hitung menunjukkan adanya perbedaan. Kalau F hitung itu menunjukkan tidak ada perbedaan, maka analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada cara mengaplikasikan UI ANOVA. Di sini kita akan mengambil sampelnya yaitu
tekanan darah pasien obat A, B, dan C itu sama. Dan apakah rata-rata tekanan darah pria atau wanita itu sama, serta apakah ada interaksi antar variabel jenis obat dan konsumsi pasien dengan jenis kelamin. Nah, yang pertama itu kita akan mengasih kode kepada jenis kelamin untuk pria itu adalah 1 dan untuk wanita adalah 2. Prosedur pengolahan data SPSS-nya dilakukan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memasukkan tekanan darah, jenis obat, dan jenis kelamin pada data view pada SPSS teman-teman semua. Dan klik analyze, setelah itu general linear model dan univariate. Karena kita telah menggunakan two-way ANOVA, jadi caranya agak sedikit berbeda dari one-way ANOVA tadi. Dan pada kotak dialog itu akan muncul dan masukkan variabel tekanan darah pada kotak dependen, variabel, dan masukkan variabel kelompok dan jenis kelamin kepada kotak Fisher faktor. Dan klik OK, output akan kelihatan dan akan keluar hasilnya. Nah, ini jenis obat, jenis kelamin. Setelah itu, analisis outputnya itu pada uji ANOVA 2 arah terdapat 2 jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu uji beda mean rata-rata berdasarkan variabel yang berbeda, yaitu variabel jenis obat dan jenis kelamin, dan uji interaksi antara variabel kategori. Uji beda mean tekanan darah berdasarkan jenis obat yang digunakan hipotesisnya yang pertama itu ada H0, yaitu mean tekanan darah orang minum obat A, B, dan C adalah sama. Sedangkan H1, mean tekanan darah orang P minum obat A, B, dan C tidak sama. Agar mudah, kita menggunakan nilai probabilitas untuk mengambil keputusan. Nilai probabilitas terletak pada kolom signifikan. Apabila p-value-nya itu kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan apabila variabel kelompok pasien adalah 0,003, maka H0 ditolak. Jadi keputusan yang diambil adalah H1 diterima. Artinya, mean tekanan darah orang minum obat A, B, dan C tidak sama atau berbeda. Nah, selanjutnya, uji beda mean tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Hipotesisnya sama, yaitu yang pertama ada H0. Mean tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama H1. Sedangkan H1 adalah mean tekanan darah antara pria dan wanita tidak sama. Untuk menguji keputusan, apabila p-value-nya kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel jenis kelamin adalah 0,912, maka H0 diterima. Jadi keputusannya adalah H0 diterima, artinya mean tekanan darah jenis kelamin adalah sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya yaitu uji interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antara variabel, apabila p-value-nya kecil dari 0,5, maka antara variabel terdapat interaksi. Untuk probabilitas interaksi, kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok jenis kelamin. Dapat didapatkan probabilitas 0,717, maka dapat diambil keputusan tidak ada interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sinta, siap! Kak Ika, Kak ada lain-lain? Lah, Nggak tahu, nggak pernah sama dia Clarissa. Punya. Tunggulah Sinta lo. Wih,